Ibu Kepala dan jajarannya yang kami banggakan, teman-teman anggota Komisi 5 dan tentu Pak Ketua yang sangat kami banggakan. Pasti kalau kita mencermati dari tahun ke tahun, pagu indikatif selalu di bawah dari pagu kebutuhan. Ya. Selalu ketemu pagu kebutuhan lebih tinggi daripada pagu indikatifnya lebih tinggi dari pagu kebutuhannya. Menghemat anggaran biar nggak berfoya-foya gitu, kira-kira begitu ya, biar tidak dipakai berfoya-foya gitu kira-kira. Tinggal kami diyakinkan di DPR ini program-program apa yang tidak boleh berkurang. Tadi kan di poin yang di halaman 37, poin yang keempat, mengatakan backlog ini mengakibatkan tidak terpenuhinya A, B, C, D, E. Tentu kami ingin lebih detail lagi apa yang tidak boleh kurang gitu. Masa anggaran kebutuhan backlognya terus baik-baik saja gitu. Ya mestinya tidak baik-baik saja gitu. 1 triliun loh Bu Kepala. Bagi kami anggota DPR, apalagi yang kita sekarang sudah ada di ujung-ujung masa jabatan ini, sekolah lapang yang banyak melibatkan pelatihan untuk konstituen kami itu jangan sampai berkurang, kalau perlu ditambah. Ya, kami tidak ingin itu dikorbankan gara-gara pagu kebutuhannya di bawah, pagu indikatifnya di bawah pagu kebutuhan. Ya, jangan sampai dikorbankan. Jadi semakin banyak sekolah lapang cuaca, sekolah lapang apalagi iklim, ya itu semakin baik bagi kami. Dan itu memberikan branding kepada BMKG sebagai salah satu lembaga yang paling dibutuhkan di tanah air ini. Kami sama Pak Arfi waktu itu kunjungan ke Ambon. Mestinya kunjungan kami adalah ke Somlaki, ya kan Pak Arfi ya? Tetapi kami tidak bisa ke Somlaki karena tinggi gelombang. Ya. Jadi ini kayaknya harus ada perencanaan, harus nyambung BMKG dengan perencanaan perjalanan kerja kita, kunjungan spesifik kita. Sehingga jangan sampai kita nggak jadi nyebrang gitu. Akhirnya yang dari Somlaki yang datang ke Ambon. Gitu. Nah, saya kira ini penting menurut saya. Jadi Ibu Kepala, jangan sampai ada alat yang tadi dikatakan jaringan aloptama, atau jangan sampai ada dukungan operasional tugas dan fungsi yang itu menyebabkan pengurangan yang signifikan pada hal-hal yang menurut kami penting. Sekolah lapang cuaca, sekolah lapang iklim penting menurut kami ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita sering hari-hari ini mendengar tentang suhu tinggi. Ya, apakah alat-alat untuk memonitor atau untuk mengetahui, memprediksi, mengantisipasi suhu
iklim global dan sekarang sudah mulai mengkhawatirkan karena suhu tinggi itu ternyata menyerang semua negara, bukan hanya India, bukan hanya China, tetapi Indonesia juga itu. Apakah itu sudah ada? Nah, ini juga jadi pertanyaan mendasar. Kenapa? Kalau masalah perawatan, masalah alat dan seterusnya, semua sudah dikalibrasi, dirawat dan seterusnya. Terus bagaimana dengan pengadaan alat-alat baru untuk mengantisipasi? Yang selalu dikatakan oleh Ibu disampaikan adalah tsunami, ya, kemudian apa tadi itu, tsunami, gempa bumi, ya. Tetapi ini sekarang ada lagi muncul baru, yaitu suhu tinggi, ya, akibat mungkin pemanasan global. Tetapi akibatnya cukup mendasar. Ada tabrakan kereta api di India, ya. Jadi analisa para ahli mengatakan kenapa India paling sering keretanya keluar rel. Jangan-jangan juga karena sering ada suhu tinggi di sana. Negara yang paling banyak korban kecelakaan kereta api dan paling banyak kasus kereta api keluar rel itu di sana. Nah, jangan sampai kita juga begitu karena kurang antisipasi terhadap suhu udara yang tinggi, ya, kemudian menyebabkan kecelakaan untuk kendaraan berbasis rel yang besi yang akhirnya mungkin dia bengkok atau mungkin karena suhu yang tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama itu menyebabkan kecelakaan. Jadi pertanyaan yang kedua saya adalah bagaimana dengan alokasi pembelian alat-alat baru mengantisipasi, ya, perubahan iklim yang selama ini kita belum biasa tangani. Kalau masalah tsunami dan seterusnya kita sudah biasa tangani. Ada lagi yang belum biasa kita tangani. Kemarin saat di Lombok itu saya cerita, ya, dengan Pak Sestama tentang gunung di bawah laut. Nah, itu kan butuh alat-alat baru juga karena Indonesia ini termasuk daerah yang potensinya tinggi, ya. Di Lombok kemarin laporan yang kami dapat semua jenis bencana itu ada di sana. Gunung berapi ada, angin ada, gelombang tinggi ada, semuanya ada di sana. Lalu bagaimana kita melindungi tanah tumpah darah kita dengan bencana yang mungkin harus kita antisipasi yang sebetulnya itu potensial mengundang bahaya. Misalnya letusan gunung di bawah laut yang kita mungkin belum ada petanya, atau suhu tinggi yang kita baru merasakan akhir-akhir ini, ya. Oh, begini rupanya suhu tinggi itu. Tapi kita masih belum seberapa, ya, dibanding negara-negara lain, sampai puluhan yang meninggal gitu. Bayangkan suhu tinggi yang menyebabkan puluhan orang meninggal. Saya kira dua pertanyaan, dan tentu yang terakhir, selamat atas WTP yang terus bertahun-tahun jadikan sebuah tradisi dan semoga menjadi SOP yang baik bagi pejabat-pejabat selanjutnya, sehingga jangan sampai kemudian balik jadi ada tidak WTP lagi gitu. Terima kasih, saya kira itu Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.